Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di pekan kedua bulan November kita menyampaikan tentang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Di antara pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau adalah sahabat yang memiliki ilmu yang luas, wawasannya begitu luas, pemahamannya terhadap agama begitu mendalam. Di samping beliau seorang yang cerdas, berilmu luas, beliau juga seorang pemberani. Dalam beberapa kali pertempuran yang sebahagian sahabat gentar dalam pertempuran tersebut, beliau menjadi orang yang berdiri paling depan dalam pertempuran tersebut. Pada Jumat kedua di bulan Januari ini, kita kembali melanjutkan untuk mengambil pelajaran, menggali hikmah dari kisah hidup para sahabat. Pada Jumat kali ini kita akan coba belajar, mencari hikmah, mencari pelajaran hidup dari sahabat Nabi yang bernama Thalha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang dijuluki sebagai Asy-Syahidul Hayy, orang yang sudah syahid tapi masih hidup di muka bumi. Kita awali dengan kisah bagaimana sahabat Thalha bisa kenal dengan Islam, bagaimana beliau bisa sampai mengucapkan syahadat, mengimani Allah sebagai Tuhan, mengimani Rasul sebagai Nabi. Tidak berbeda dengan kebanyakan masyarakat Mekah, tidak berbeda dengan kebanyakan pemuda-pemuda Quraisy. Thalha bin Ubaidillah punya kecenderungan untuk berbisnis, punya kecenderungan untuk berniaga. Di masa mudanya beliau berangkat melakukan perjalanan bisnis ke daerah Busra, salah satu daerah di Syam atau daerah Suriah sekarang. Ketika sampai di sana, tiba-tiba beliau mendengar seorang pendeta berkata, "Apakah ada di antara kalian yang baru datang di Busra ini yang berasal dari kota Mekah?" Thalha langsung menghadap, "Saya adalah penduduk Mekah. Ada apa gerangan?" Ditanya oleh pendeta tadi, "Apakah sudah muncul Ahmad di tengah-tengah kalian?" Thalha tidak kenal dan tidak tahu siapa itu Ahmad. Beliau bertanya, "Siapa itu Ahmad?" "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib." Maka beliau sadar kalau yang dimaksud dengan Ahmad adalah Muhammad. "Bagaimana kisahnya?" kata Thalha. Dijawab oleh pendeta tadi, "Ahmad adalah nabi terakhir yang Allah utus sebagai penutup dari nabi dan rasul. Dia berasal dari Mekah dan nanti akan hijrah ke Madinah mengajarkan tentang kebaikan." Maka sudah tertanam di dalam diri Thalha akan ada nabi terakhir yang berasal dari Mekah, berasal dari kampung halaman beliau. Maka sekembali ke Mekah dari perdagangan, beliau bertanya kepada orang-orang, "Apakah ada peristiwa hebat? Apakah ada kejadian baru yang menghebohkan di tengah-tengah masyarakat kita?" Dijawab oleh orang-orang, "Benar, Muhammad mengaku sebagai nabi dan diikuti oleh Abu Bakar." Beliau langsung mengambil kesimpulan, Muhammad selama ini tidak pernah berdusta, tidak pernah membohongi orang. Mana mungkin Muhammad berani berbohong atas nama Allah. Thalha juga tahu Abu Bakar selama ini adalah seorang yang akhlaknya baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Langsung diambil kesimpulan oleh Thalha, Muhammad dan Abu Bakar, mustahil orang berdua ini berkumpul dalam rangka melakukan kesesatan atau menyesatkan orang. Maka Thalha langsung datang menemui Abu Bakar. "Benarkah Muhammad mengaku nabi dan engkau mengikuti Muhammad, wahai Abu Bakar?" "Benar," katanya, "Muhammad mengaku nabi dan saya mengikutinya." Kemudian diceritakan oleh Thalha kisah beliau bertemu dengan pendeta. Maka apa kata Abu Bakar? "Kalau begitu, mari kita bertemu dengan Muhammad, segera masuk Islam, segera beriman kepada Muhammad." Maka Thalha pun ikut bertemu dengan Nabi, dijelaskan oleh Nabi, dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian Thalha langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian Thalha pun menceritakan kepada Nabi peristiwa yang dialaminya ketika di Busra, dan Nabi tersenyum ketika itu.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sama dengan para sahabat yang lain, ketika mereka meninggalkan ajaran jahiliyah, ketika mereka tidak lagi mau menyembah berhala, mereka diperlakukan secara diskriminatif oleh masyarakat Mekah. Maka orang Mekah termasuk keluarga dekat dari Tolha meminta kepada Nufail bin Khuwailid yang dijuluki sebagai Asadu Makkah atau Asadu Quraisy, singanya Quraisy, untuk melakukan penyiksaan kepada Tolha. Maka Tolha pun disiksa bersamaan dengan Abu Bakar. Mereka diikat dan dikurung dalam satu tempat. Dan tidak cukup demikian, ibunya langsung yang bernama Su'bah binti Khadrami juga ikut menyiksa putranya. Tangannya diikat di leher, kemudian diarak sekeliling kota Mekah, kepalanya dipukul, badannya dipukul, dengan harapan Tolha bisa meninggalkan ajaran benar yang dibawa oleh Nabi, meninggalkan ajaran tauhid. Namun itu semua tidak membuat Tolha berpaling dari agamanya. Semakin beliau disiksa, semakin yakin beliau bahwa yang diikuti ini adalah ajaran yang benar. Tidak sedikit pun cobaan, tidak sedikit pun siksaan membuat beliau ingin meninggalkan ajaran agama ini. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, setidaknya ada dua hal yang sangat menonjol dari pribadi Tolha bin Ubaidillah. Yang pertama, beliau adalah sahabat yang punya semangat kepahlawanan, sahabat yang punya jiwa kesatria, jiwa petarung dalam membela agama. Maka nanti kalau kita baca setiap peperangan yang diikuti oleh Nabi selalu diikuti oleh Tolha. Tidak pernah beliau sekalipun alpa, tidak pernah tidak hadir dalam peperangan, dalam pertempuran dalam rangka menegakkan agama. Satu-satunya pertempuran yang beliau tidak sempat hadir di medan perang adalah perang Badar. Itu pun karena beliau mendapatkan tugas dari Nabi. Nabi memberikan tugas kepada Tolha dan Sa'id untuk mencari kabar tentang kafilah dagang Quraisy. Nabi berangkat ke suatu tempat, Tolha diperintahkan berangkat ke tempat lain untuk mencari informasi, untuk mendapatkan berita dan pergerakan yang pasti tentang pasukan Quraisy. Di sini pun kita bisa belajar. Nabi ketika melakukan sesuatu benar-benar serius. Dalam perang misalnya, Nabi ingin mendapatkan informasi pasti tentang lawan yang akan dihadapi. Karena ketika kita mendapatkan informasi yang pasti tentang lawan kita, maka kita akan mudah mengetahui kelemahan mereka, mudah saja bagi kita untuk mengalahkan mereka. Dan itu barangkali yang kita lihat di Palestina, betapa mudahnya pasukan Hamas menghancurkan tank-tank, membuat jebakan untuk tentara Israel, karena mereka bisa mendapatkan informasi yang barangkali Israel lengah dalam menjaga informasi ini. Ini diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kalau kita ingin mengalahkan lawan, harus tahu persis lawan, harus punya informasi lengkap tentang lawan. Kalau informasi itu didapatkan, akan mudah kita mengalahkan. Ini tugas yang diberikan oleh Nabi kepada Tolha. Kemudian ketika mereka selesai dari mencari informasi, pulang ke Mekah, ternyata bersamaan dengan Nabi yang baru selesai dari perang Badar. Dan Nabi pun memberikan bahagian atau jatah rampasan perang untuk Tolha dan Sa'id, meskipun keduanya tidak ikut dalam perang Badar, tetapi pada hakikatnya mereka ada dan hadir dalam perang Badar karena mencari informasi tentang keberadaan, tentang kekuatan yang dimiliki oleh tentara Quraisy. Dan yang paling menarik dari jiwa kesatria atau kisah kepahlawanan Tolha adalah dalam perang Uhud. Abu Bakar ketika ditanya bagaimana perjalanan dalam perang Uhud, jawaban Abu Bakar sederhananya, perang Uhud adalah perangnya Tolha. Hari-hari perang Uhud adalah hari-harinya Tolha. Karena begitu luar biasa kisah kepahlawanan Tolha dalam perang Uhud. Kita semua mengetahui dalam perang Uhud, di awal-awal pertempuran umat Islam begitu mendominasi, hampir saja dalam waktu singkat mengalahkan pasukan Quraisy. Namun karena beberapa pasukan yang berada di atas bukit diamanahkan sebagai pemanah, melihat umat Islam hampir menang, mereka turun ke bawah. Kesempatan itu
dijadikan oleh Khalid bin Walid untuk memukul umat Islam, menyerang umat Islam dari arah bukit dari belakang, sehingga umat Islam yang hampir menang berbalik hampir kalah. Tetapi pada akhirnya menang juga, tetapi banyak, hampir 70.000 sahabat yang syahid dalam perang Uhud karena kelalaian tadi, karena dipukul dari belakang. Disinilah kita melihat bagaimana kepahlawanan dari sahabat Tolha. Nabi dilindungi oleh 10 atau 11 orang sahabat. Orang Quraisy mendekat. Nabi bertanya, siapa yang akan menghalangi orang Quraisy ini? Tolha berdiri. Saya wahai Nabi. Apa kata Nabi? Nanti Tolha, engkau bersama saya. Sahabat yang lain tunjuk tangan. Saya wahai Nabi, engkau lawan. Sampai nanti sahabat habis semua. Siapa lagi wahai Nabi? Engkau wahai Tolha. Ketika itulah Tolha melindungi Nabi, menjadikan badannya sebagai tameng agar Nabi tidak terpanah, agar Nabi tidak tertombak, agar Nabi tidak kena sabetan pedang. Dan yang menarik juga dalam perang Uhud adalah ketika Nabi ingin naik ke atas sebuah bukit, karena Nabi sudah luka-luka, Nabi juga pakai baju besi 2 lapis, badan Nabi berat untuk naik. Apa yang dilakukan oleh Tolha? Beliau merunduk, beliau membungkukkan badan. Apa kata Tolha? Wahai Nabi, naiklah di atas punggung saya, berdiri di atas punggung saya, agar engkau bisa naik dan melihat apa yang terjadi dengan lengkap. Nabi naik dari atas punggung Tolha. Kemudian Nabi menyaksikan apa yang terjadi. Setelah itu apa kata Nabi? Aujaba Tolha. Apa makna dan arti dari kata aujaba? Wajib surga bagi Tolha, karena pengorbanan yang beliau berikan. Dan kalau kita dengar lagi penuturan dan kisah dari para sahabat, ketika perang Uhud selesai, Abu Ubaidah dan Abu Bakar segera melihat Nabi, segera memastikan kondisi Nabi. Ketika sampai kepada Nabi, apa kata Nabi? Perhatikan terlebih dahulu kondisi Tolha. Apa yang ditemui oleh Abu Bakar dan Abu Ubaidah? Mereka menemukan di tubuh Tolha lebih dari 70 bekas luka. Kemudian dilihat jari-jarinya, ada di antara jari-jarinya yang terputus. 70 bekas luka, tapi membuat beliau masih tetap hidup. Maka sejak saat itu Tolha diberikan gelar Syahidul Hayy, orang yang sudah syahid tapi masih hidup. Coba kita bayangkan 70 bekas luka, mulai dari kepala sampai ujung kaki, tapi tidak membuat beliau meninggal dunia. Beliau tetap hidup. Maka Nabi pun dalam sebuah hadis mengatakan, man sarrahu ayyanzura ila syahidin yamshi alal ard falyanzur ila Tolha. Siapa yang senang dan ingin melihat seseorang yang sudah syahid tapi masih berjalan di muka bumi, lihatlah kepada Tolha bin Ubaidillah, seorang yang rela mengorbankan nyawa untuk menegakkan agama, seseorang yang rela menundukkan badannya agar Nabi bisa tegak di atas punggungnya, mendapatkan jaminan surga dari Nabi. Suatu hari ketika Nabi membaca firman Allah dalam surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalu sadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang menepati dan jujur terhadap janji mereka. Di antara mereka ada yang syahid meninggal dunia, di antara mereka ada yang masih hidup menunggu kesempatan untuk syahid, dan mereka tidak mengubah janjinya. Ditanya oleh sahabat, siapakah di antara orang-orang beriman yang menepati janjinya itu? Apa kata Nabi? Tolha minhum. Tolha termasuk di antara orang-orang beriman yang dia menepati dan memenuhi janjinya. Pujian dan jaminan luar biasa dari Nabi. Coba kita bayangkan, kalau misalnya atasan kita, misalnya ada pejabat tinggi yang memberikan pujian kepada kita, kalau pekerjaan kita profesional, kalau kita selalu disiplin, kalau kita selalu datang tepat waktu, bagaimana perasaan kita? Pasti kita senang mendapatkan pujian. Tentu sahabat Tolha jauh lebih senang karena beliau mendapatkan pujian, mendapatkan jaminan dari Nabi. Tolha, kata Nabi,
termasuk di antara orang-orang beriman yang jujur dan menepati janjinya. Ini hal pertama yang ingin kita pelajari dari sahabat Tolha, jujur dan menepati janji dalam memperjuangkan agama. Hal kedua, dari kelebihan sahabat Tolha adalah di samping seorang pejuang, di samping seorang yang benar-benar punya jiwa kesatria, beliau adalah seorang yang dermawan. Banyak juga gelar yang diberikan oleh Nabi kepada Tolha. Dalam setiap peperangan, beliau mendapatkan berbagai macam gelar tentang kedermawanannya. Ada kalanya Nabi menyebut Tolha dengan Tolha al-Khair, Tolha yang baik. Ada kalanya Nabi menyebut Tolha dengan Tolha al-Jawad, Tolha yang dermawan. Ada kalanya Tolha disebut oleh Nabi Tolha al-Fayyad, Tolha yang sangat pemurah. Suatu hari, tadi seperti yang kita sebutkan, beliau adalah seorang bisnismen, seorang pedagang sukses. Suatu malam datang kepada beliau keuntungan dari perdagangan beliau, keuntungan yang tidak sedikit, 700.000 dirham dihantarkan kepada beliau malam hari. Ketika keuntungan ini datang kepada beliau, sungguh hal aneh. Terlihat wajah beliau muram, terlihat wajah beliau begitu sedih. Maka dihampiri oleh istri beliau, Ummu Kulsum binti Abu Bakar, Ummu Kulsum anak Abu Bakar. Heran melihat suaminya, keuntungan dagang yang luar biasa, keuntungan dagang yang begitu banyak ada di hadapan beliau. Kenapa wajahnya muram? Wahai suamiku, kenapa wajah engkau muram sementara keuntungan dagang engkau berlipat-lipat? Apa jawaban Tolha? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjamin, tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa saya masih bisa hidup untuk hari esok. Sementara sekarang begitu banyak uang yang ada di tangan saya. Saya lagi berpikir uang ini mau diapakan. Saya takut nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Apa jawaban Ummu Kulsum? Itu tidak sulit. Besok pagi setelah bangun, setelah melaksanakan sholat, engkau temui saudara-saudara engkau, engkau temui sahabat-sahabat engkau temui karib kerabat engkau yang membutuhkan duit, bagikan uang ini kepada mereka. Suami yang luar biasa dan istri yang juga luar biasa. Ketika seorang istri melihat suaminya punya begitu banyak uang, apa ide yang disampaikan oleh si istri? Bagikan uang ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak terpikir oleh beliau untuk membeli perhiasan ini, tidak terpikir oleh beliau untuk melakukan hal-hal yang lain yang sifatnya keduniaan. Beliau mendorong suaminya, uang ini bisa dibagikan, uang ini disedekahkan. Maka besok pagi seluruh keuntungan yang datang malam kemarin langsung dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pernah juga dalam kesempatan yang lain, ketika Tolha sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seseorang kepada beliau, mengaku, orang ini mengaku kalau ada hubungan nasab antara dia dengan Tolha. Apa kata Tolha? Alhamdulillah, engkau sudah mengingatkan hubungan nasab yang sebelumnya tidak ada orang mengingatkan kepada saya. Apa keperluan engkau? Kata Tolha. Disebutkanlah keperluan dia membutuhkan uang. Apa kata Tolha? Saya punya tanah yang dijatahkan dahulu oleh Utsman kepada saya. Tanah saya ada di sana. Kalau engkau mau silakan ambil tanah tersebut untuk engkau. Atau kalau engkau tidak mau tanah, engkau mau duit, saya akan jual tanah itu. Hasil dari penjualan tanah tersebut akan saya berikan kepada engkau. Maka tidak salah ada di antara sahabat yang berkata, tidak ada orang yang kami temui yang lebih dermawan daripada Tolha. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah dua hal yang sangat berharga, yang barangkali sangat perlu kita teladani dari sahabat Tolha bin Ubaidillah. Beliau seorang yang jujur dalam janjinya, mempertaruhkan nyawanya untuk menegakkan agama. Dan juga beliau adalah seorang yang pemurah, seorang yang dermawan, seorang yang suka berbagi kepada sesama, seseorang yang suka meringankan beban orang yang membutuhkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.